Halo Sobat Masa, selamat jumpa kembali mengisi baru. Pada video ini gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Siko tahun 2022. Film ini bergenre drama dirilis di Filipina, ceritain tentang seorang kurir ojol bernama Ringo yang berhasil mengambil hati seorang wanita bernama Samara. Walaupun mereka berdua terjebak dengan statusnya masing-masing alias udah punya pacar satu sama lain. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan support channel ini dengan cara like dan komen jika kalian punya rekomendasi film. Di suatu siang, memperlihatkan kondisi sebuah kota di Filipina yang berpulih setelah pandemi. Situasi jalan yang cukup padat lalu berfokus kepada seorang ojol yang bernama Ringo tadi. Ringo pun akhirnya masuk ke sebuah kafe dan mengambil pesanan sesuai dengan aplikasinya. Terlihat Ringo dimarahin sama pacarnya yang bernama Sarah. Dia dimarahin karena Ringo ini abis kena prank orderan GoFood, di mana pelanggannya nggak bisa dihubungin setelah Ringo ngambil orderan. Hal itu ngebuat Ringo rugi banyak banget. Sarah pun marah karena Ringo udah sering banget ketipu dengan modelan yang kayak gitu. Di samping itu juga Sarah sekarang lagi mengandung atau bunting. Dan kalau lahirnya nanti pasti dia butuh biaya yang gak sedikit. Akhirnya pas sudah tengah malam mereka berdua pun berniat ngelakuin pagelaran budaya. Tapi di tengah pergelutan Sarah ngundurin diri karena jagungan Ringo kerasa pedas karena makan seblak tadi siang. Ringo pun berusaha ngeluarin cairan kenikmatan dari rudalnya itu dengan tangannya sendiri alias col sendiri. Ngenes banget padahal udah punya pacar. Sarah juga membantunya. Pagi ini Ringo nggak ngojek dulu, karena ia akan mencari keuntungan dengan berpindah sebagai kurir aplikasi, dengan harapan hidupnya akan lebih baik dari sebelumnya. Setiba di kantor, Ringo mengisi daftar hadir, lalu menghadap sang bos ojol. Dan tak beberapa lama kemudian, ia pun keluar kantor, dan memberitahu temennya kalau dia keterima di sana. Kemudian mereka pun pergi ke pangkalannya. Setiba di sana, ada sesama ojol yang ngeluh karena ia ketipu sama orang yang pesan makanan. Karena Ringo ngerasa hal ini persis dengan apa yang ia alami, akhirnya ia pun ngebeli makanan itu dan dibagiin ke rekan sesama ojolnya. Ringo ngirimin paket ke sebuah rumah mewah milik seorang konglomerat pimpinan agama. Ia adalah Boy yang sedang mengadakan pesta ulang tahun. Ringo pun nganterin paket itu sampai ke depan rumahnya. Tapi dia ditahan sama penjaga Boy yang bernama Rocky sama temennya. Bahkan pas Ringo meminta foto untuk bukti bahwa paket udah diterima, Ringo malah dimarahin dan disuruh pergi dari sana. Di dalam rumah megah itu, Boy sama istrinya masih ngelakuin ritual percocok tanaman. Dan pas sudah selesai, mereka pun turun ke bawah untuk menyapa tamu sekaligus ngerayain ulang tahun dari si Boy. Magdasal muna tayo sa Panginoon. Boy datang ke ruangan bapaknya yang bernama Amang. Di sana, Boy meminta kepada bapaknya untuk hadir ke pesta. Tapi si bapak males karena dia gak suka sama perilaku sembrono Boy belakangan ini. Amang juga menyinggung sama simpenannya itu. Dimana si bapak jadi takut kalau hal-hal menyimpang yang dilakukan sama Boy bakalan berimbas sama agama sekaligus yang dibangun sama bapaknya ini. Tapi Boy tetap gak peduli sama omongan si bapak dan malah nyuruh bapaknya untuk gak ikut campur sama urusannya ini. Lalu scene berpindah pada kejadian di mana ada bapak-bapak yang marahin pengemudi perempuan karena mobilnya yang gak sengaja kesenggol sampai ada baretnya. Hal itu pun ngebuat si bapak emosinya gak kekontrol dan nyaris ngajar perempuan yang bernama Samara itu. Ringo yang ngeliat hal itu pun gak tinggal diam dan langsung ngebantu si cewek biar gak sampai bonyok. Hal itu juga ternyata diperhatiin sama seseorang dari kejauhan Boy. Dia lagi digodain sama istrinya di dalam kolam berenang. Tapi gak lama setelah itu ada beberapa jemaat Boy yang datang untuk berguru. Tapi Boy yang lagi keenaan pun ngalihin perhatian. Biar karismanya gak hilang dengan ketahuan kalau dia orang yang sangean. Harinya, Boy pun melaksanain ritual di rumahnya yang disebut gereja itu. Berbarengan dengan dieksekusinya bapak-bapak yang mobilnya kebaret tadi pagi. Hal itu pun nunjukin gimana kerasnya dan barbarnya si Boy dalam nyelesain masalah. Akhirnya ayam pun berkokok dan nandain hari udah pagi. Ringo pun berangkat kerja dan nganterin makan. Di sana dia ketemu lagi sama Samara yang ternyata customernya. Di sana Samara nyuruh Ringo untuk masuk ke rumahnya untuk ngambil duit tips sebagai tanda terima kasih karena udah nolongin dia kemarin. Dan gak lupa juga Samara pun ngasih bintang 5 untuk Ringo di aplikasi kurir ojol itu.
pakilagay na lang dyan. Pada malam harinya, Boy pun datang ke rumah itu untuk meminta jatah ke Samara. Dimana ternyata Samara ini kekasih gelap yang disinggung sama bapaknya si Boy. Boy pun akhirnya bergenjot dia sama Samara. Dan di pertengahan pergelutan, Boy ngasih tahu ke Samara kalau orang yang dia senggol kemarin udah pulang ke Ramatullah. Mirip-mirip Bapak Suhar, gak jadi. Di tempat lain, Ringo juga lagi bergenjotan sama pacarnya sambil mandi. Tapi nggak sampai ujung. Si Ringo malah kepikiran sama wajah Samara beneran lagi ke rumah si Samara. Di sana dia ngelihat Samara lagi basah-basahan. Dan dia pun basa-basi buat ngebantuin Samara benerin kerannya yang rusak itu. Karena mereka berdua menjadi basah-basahan, akhirnya Samara pun minjemin baju ke Ringo sebagai etikat baik anak bangsa. Setelah itu Samara juga ganti baju, tapi ia lupa untuk nutup pintunya itu. Dan mereka berdua pun berakhir di sebuah sofa. Tapi mereka berdua nggak bergenjot, karena Ringo sama Samara malah curhat-curhatan tentang kehidupan pribadinya masing-masing. Di sini Ringo cerita tentang pacarnya yang seharusnya udah dia nikahin karena hamil, tapi terkendala biaya. Dia juga cerita kalau Ringo itu dulunya karyawan swasta, tapi karena pandemi, akhirnya dia dipecat dan mulai menjadi ojek online. Sedangkan Samara juga curhat kalau dia hidup sebagai selingkuhan sugar daddy karena maknya udah ngabisin duit di meja judi. Sial banget. Dan pas Ringo pulang, terlihat ada tetangga yang julid yang merhatiin kegiatan itu. Di rumahnya Boy, di sana ada bapaknya yang lagi cekcok karena ada orang suruhan Boy yang ketangkep pas lagi ngedarin narkoboy. Di sini kelihatan kalau Boy itu bener-bener gak respect banget sama bapaknya. Di sana dia nyinggung tentang perselingkuhan dan zina, tanpa berkaca kalau dia juga seorang hidung belang. Tapi sepulang dari sana dia pun langsung bergegas ke rumah si Samara, karena dapat laporan dari tetangganya yang cepu itu. Di sana dia juga langsung nyikat Samara tanpa mikir dua kali. Samara beberapa kali nyoba untuk ngejelasin kalau cowok yang semalam itu cuma kurir yang ngebantuin dia memperbaiki pipa air bocor. Tapi si Boy nggak percaya dan terus-menerus menghajar Samara. Sampai pada akhirnya Samara pun terjatuh pingsan. Sepulangnya Boy dari sana, Ringo pun menyelinap masuk ke rumahnya Samara untuk nolongin Samara yang udah tergeletak tak berdaya itu. Di sisi lain, Boy sekarang ketakutan karena dia ngira Samara udah mati karena dia ngejedotin kepala tadi. Boy pun menangis-nangis ke bapaknya meminta tolong, tapi sayang si bapak cuma bisa ngasih simpati. Samara terbangun dengan Ringo yang menjaganya. Ringo pun berjanji akan menjaga Samara dari semua gangguan yang ada. Awalnya Samara tidak percaya karena masih takut dengan kekuatan dan pengaruh dari Boy. Namun Ringo terus meyakinkannya hingga akhirnya suasana pun menjadi cair. Dan mereka berdua pun melakukan pergenjotan duniawi. Di tempat lain terlihat istri Boy juga berselingkuh dengan Rocky. Hingga suatu malam ia pun pulang ke rumahnya dan dapetin kalau Boy udah bunuh diri karena takut perlakuannya itu tersorot media dan ditangani pihak berwajib. Kepada temannya untuk diantar ke istrinya. Berikutnya Ringo membawa Samara kabur. Lalu mereka mampir untuk membeli bensin. Ringo pun mendapatkan waktu untuk mengabari Sarah bahwa ia tidak akan pulang dalam beberapa hari ke depan. Rekaman Boy, terlihat Amang yang memimpin acara itu. Dan ia juga memastikan agar nama baik anaknya tetap terjaga untuk membantunya menjalankan bisnis yang berkedok agama itu. Sementara itu, Ringo dan Samara pun menikmati waktu bersama mereka. Di mana Samara untuk pertama kalinya dapat merasakan makanan dan perasaan bebas dari bayang-bayang dari Boy. Di tempat berbeda, Rocky dan anak buahnya mendatangi rumah Samara dan dia tidak menemui Samara. Dia memberitahu Amang bahwa Samara tidak ada di rumahnya. Dia berpikir bahwa Samara dibawa kabur oleh Ringo. Kembali lagi oleh Ringo dan Samara yang sedang beristirahat dari pelariannya. Tiba-tiba ponsel Samara berdering dan ditelepon oleh ibunya. Setelah diangkat, ternyata yang menelpon adalah Amang yang menyandra ibu dari Samara. Amang meminta pada Samara untuk menyerahkan uang yang telah ia curi oleh Ringo. Namun saat Samara menanyakan hal tersebut, tiba-tiba saat Samara sadar, ia sudah berada di sebuah ruangan antah berantah. Di mana di situ terdapat ibunya Boy yang meminta pertanggungjawaban Samara atas apa yang terjadi. Yang lebih mengejutkannya lagi, ia juga melihat Ringo yang bekerja sama dengan keluarga tirani itu. Namun ia teringat jika Ringo melakukan hal itu semata-mata pun memberikan kelonggaran kepada Samara untuk menelpon ibunya. Namun sayang, Samara menyeweng dengan mengirimkan skandalnya dengan Ringo kepada Sarah. Di mana terlihat Sarah menjadi sangat sedih karena hal itu. Ringo pun menjadi sangat marah dan langsung membunuh Samara. Setelah itu,
Di mana di sana mereka kembali ricuh. Karena sebenarnya Ringo adalah anak dari Amang yang terbuang karena hasil hubungan gelapnya itu. Ringo pun direkrut oleh ibunya Boy untuk membalaskan dendamnya kepada Amang. Karena diam-diam telah menunjuk Rocky sebagai pengganti Boy yang dinilai tidak becus itu. Dan ternyata Boy meninggal juga karena diracun oleh Amang sendiri. Ringo pun menunjukkan kekesalannya dengan melawan semua orang yang ada di sana, lalu membunuh Amang. Ia juga menghancurkan semua patung musyrik yang ada di sana. Dan tak lama setelah itu, Ringo dan ibunya Boy pun saling menembak satu sama lain, yang menyebabkan tragedi itu terlihat sebagai pembunuhan massal. Lalu terlihat Sarah yang mendapatkan paket dari Ringo saat ia sedang bersiap-siap meninggalkan rumah kelam itu. Namun saat ia menaiki bentor, ia menyadari jika paket dari Ringo itu berisi uang yang sangat banyak. Dan film ini diakhiri dengan wajah Sarah yang seakan ikhlas dengan segala sesuatu yang telah terjadi. Nah, itu tadi adalah alur cerita film Siklo dari negara tetangga kita. Di mana kisah dari Ringo ngasih pandangan kita untuk selalu bersyukur dengan pekerjaan halal apapun yang kita lakuin. Apalagi hidupnya udah cukup beruntung karena bisa bergenjot dengan dua cewek yang tergolong cantik dan mantep banget. Yang tentunya bikin kita semua jadi iri sama Ringo ini. Ending yang tidak sopan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ingin request film, silakan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar kita cepat dapat AdSense.